Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses selalu. Baik, pada video kali ini saya ingin membayar hutang untuk konten video sebelumnya mengenai ragam dan tahapan seleksi kerja. Dan saya berjanji untuk menjelaskan lebih detail tentang beberapa tahapan, terutama tentang interview, ya, tentang wawancara, yang nanti akan saya bahas mudah-mudahan cukup komprehensif, cukup lengkap tentang beberapa tips dan triknya ya untuk setiap ragam tahapannya. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi teman-teman, berbicara tentang rekrutmen, maka kita harus paham dulu logika dan alur sistematika proses seleksi tersebut. Jelas perusahaan akan melakukan sebuah analisis mengenai kebutuhan, ya, kebutuhan posisi, jabatan, lowongan yang kosong di sebuah perusahaan, dan memang harus diisi oleh orang-orang yang memiliki talent, memiliki potensi-potensi dan kualifikasi yang sesuai dengan konteks tugas jabatan tersebut, begitu ya. Yang pertama, pasti perusahaan melakukan sebuah analisis tuntutan pekerjaan dan perusahaan berdasarkan informasi analisis jabatan dan analisis organisasi. Biasanya kebutuhan tersebut berasal dari rekomendasi HRD, rekomendasi setiap divisi atau unit yang memang ada beberapa hal yang perlu tambahan sumber daya manusia untuk mengerjakannya. Kemudian perusahaan akan menentukan maka kriteria seperti apa yang diperlukan dan cocok untuk mengisi jabatan kekosongan posisi tersebut, begitu ya. Menentukan jenis orang yang diperlukan menyangkut pengetahuan, keterampilan, kemampuan-kemampuan, ciri lainnya seperti kepribadian, sikap, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan menentukan alat prosedur yang akan digunakan, apakah menggunakan tes tertulis, wawancara, rekomendasi, seleksi, atau kesehatan misalnya, dan lain-lain. Jadi lebih kepada metode dan strateginya bagaimana nih proses rekrutmennya gitu. Jadi kurang lebih alur sistematika proses rekrutmen sederhananya seperti ini gitu ya. Sederhananya seperti ini. Baik. Di dalam metode rekrutmen internal, jadi di dalam metode rekrutmen itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode rekrutmen internal dan yang kedua adalah eksternal gitu. Untuk metode rekrutmen internal kita jabarkan kembali, kita uraikan kembali menjadi beberapa hal. Yang pertama job posting program, yaitu mengumumkan jabatan yang kosong pada papan pengumuman dan pengumuman lisan atau media lain sehingga memberikan kesempatan pada semua pegawai untuk mengajukan lamaran secara formal. Jadi konsepnya adalah rekrutmen internal ini konsepnya adalah kita tidak membuka, perusahaan tidak membuka dulu lowongan untuk orang lain, tapi yang diutamakan adalah justru untuk pegawainya dulu yang ada di dalam. Biasanya situasi seperti ini memang untuk mengisi posisi di divisi lain misalnya sehingga terjadi mutasi di situ, pergeseran tugas gitu, pergeseran divisi, pergeseran unit, atau mungkin promosi, kenaikan jabatan gitu. Yang tadinya karyawan biasa diangkat menjadi supervisor, manager mungkin, atau mungkin direktur begitu, karena memang ada kekosongan jabatan di posisi-posisi tersebut. Yang kedua adalah departing employees, yaitu dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain atau pekerja yang sudah ada. Jadi mungkin meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk mengisi posisi jabatan yang kosong tersebut, atau misalnya meminta bantuan kepada rekanan atau branch perusahaan yang satu rumpun itu untuk mengisi di rumpun yang berbeda, di unit yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah metode rekrutmen eksternal. Nah, ini baru segmentasinya adalah untuk orang-orang di luar perusahaan, jadi terbuka untuk umum dan dilakukan melalui berbagai macam media, baik melalui advertising ya, melalui iklan, baik surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media-media lainnya. Nah, ini kalau kita cermati, bentuk iklan lowongan pekerjaan itu biasanya ada dua jenis. Yang pertama adalah want ads, want ads, yaitu menguraikan pekerjaan dan keuntungan, mengidentifikasikan perusahaan dan memberitahukan bagaimana cara melamarnya. Jadi detail, pengumumannya detail tentang apa kualifikasinya, apa saja syaratnya, apa prosedurnya, bahkan sampai dia memberitahukan hak-hak yang akan diterimakan, begitu, tunjangannya, salary-nya, dan sebagainya. Gitu ya.
Yang kedua adalah blind ads. Nah, ini biasanya bentuk pengumumannya, bentuk redaksional pengumumannya itu jauh lebih sederhana, jauh lebih simple, tidak detail, tidak spesifik. Yang jelas ya udah meminta calon pelamar untuk mengirimkan sejumlah berkas, sejumlah CV misalnya, dan kemudian surat lamarannya dan dikirimkan kepada perusahaan tersebut. Terkadang mereka tidak memberitahukan juga di posisi apa kita melamar, di posisi apa kita akan ditempatkan gitu. Jadi disinilah kejelian kita untuk mencantumkan harapan kita ada pada posisi apa gitu ketika memang bentuk lamarannya, bentuk lowongan pekerjaannya adalah blind ads. Okay? Ini kurang lebih gambaran yang dicontohkan gitu ya mengenai lowongan pekerjaan yang sifatnya adalah want ads, yaitu detail, spesifik, sampai dengan usia, lulusan tahun lulusan apa begitu, sampai dengan GPA atau indeks prestasi kumulatif ya. Dia menyebutkan pengalaman kerja dan sebagainya. Jadi lebih detail, lebih spesifik. Ya, ini juga semi lah ya. Jadi cukup lebih simpel dari yang tadi, tapi saya pikir ini masuk pada kategori, masih masuk pada kategori want ads, di mana memang di sini disebutkan apa posisi yang kosong gitu, kemudian apa kualifikasinya, usianya, keterampilan, knowledge, basic knowledge, basic skills yang harus dimiliki oleh seorang pelamar dan seterusnya. Oke. Sementara untuk blind ads ini contohnya kayak gini juga, hampir mirip sebetulnya dengan want ads, coba lebih sederhana lagi, lebih simpel lagi. Ya, tidak banyak mencantumkan keterangan tentang kualifikasi, tentang syarat dan seterusnya. Ya. Nah, hati-hati teman-teman ketika kita mendapatkan informasi atau iklan dari lowongan pekerjaan gitu, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali lowongan palsu ya. Jadi kita kategorikan itu sebagai lowongan palsu karena memang ada motif-motif dan ya motif-motif kriminal tentunya ya. Jadi tentu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian dia ingin meraup keuntungan finansial dengan model-model penipuan dan sebagainya gitu ya. Ini ada beberapa ciri lowongan palsu yang bisa kita identifikasi dan kita perlu lebih hati-hati dalam mengidentifikasi ini lowongan ini benar atau tidak. Kita perlu cek kredibilitas dan akuntabilitas dari perusahaan tersebut ya. Yang pertama, hati-hati bahwa lowongan pekerjaan yang asli itu tidak memungut biaya apapun, tidak berbayar ya, tidak berbayar. Sehingga hati-hati ketika ada satu lowongan pekerjaan yang meminta setiap calon pelamarnya untuk memberikan sejumlah rupiah ya untuk dibayarkan kepada si pelamarnya, atau mungkin ya bentar. Oke, mohon maaf ada gangguan sebentar. Yang kedua adalah mereka tidak pernah meminta kamu datang interview dengan membeli tiket pesawat dari agen tertentu dengan iming-iming akan diganti. Ini banyak sekali terjadi. Untuk perusahaan level BUMN, perusahaan level-level yang bonafit ya, kita sering tergiur begitu. Yang belakangan ini saya baru dapat kasus tentang pemberitahuan atau informasi notification seorang pelamar kerja yang dihubungi oleh Pertamina, mohon maaf, perusahaan Pertamina, karena memang pada akhirnya pun Pertamina melakukan konfirmasi ya di berbagai, Anda boleh cek di website Pertamina itu sendiri atau di Google, silakan dicari bahwa Pertamina melakukan klarifikasi dan konfirmasi. Hati-hati dengan berbagai macam iming-iming dan pemberitahuan yang palsu mengenai kesempatan bekerja di Pertamina. Jadi mereka meminta kita untuk membeli, mereservasi tiket hotel dan juga tiket transportasi, datang ke satu wilayah, entah itu Kalimantan, Jakarta, atau manapun itu, kemudian katanya kalau misalnya kita sudah sampai ke lokasi, kita akan diganti, dan sebagainya. Karena sudah banyak korban, gitu ya, sudah banyak korban. Dan ini tidak benar sama sekali, tidak pernah ada mereka meminta kita untuk mereservasi tiket. Nah, inilah modus kejahatannya di sini, gitu. Ketika kita reservasi tiket, diminta untuk mentransfer ke rekening tertentu, begitu, dan tiba-tiba hilang begitu saja, gitu, tidak ada kabar, gitu, ya.
tiketnya pun tidak dikirim, bahkan ada juga yang sebenarnya ada juga yang sebenarnya sudah datang ke lokasi, kemudian ternyata ditunggu-tunggu, nomornya tidak bisa dikontak. Nah, ini hati-hati. Yang pertama tadi, ya asli tidak berbayar, tidak dipungut biaya. Karena boleh dicek di YouTube ya, ada perusahaan yang meminta karyawannya untuk datang interview, sudah ketemu dengan HRD-nya ceritanya, interview, kemudian HRD-nya menyampaikan bahwa kalau misalnya kamu ingin diterima di perusahaan ini, silahkan deposit dulu atau apapun istilah mereka ya, deposit, kemudian atau uang jaminan atau apapun itu sebesar sekian juta rupiah gitu. Wah, si pelamar kan kaget, loh saya nggak punya uang sebanyak itu gitu. Uniknya adalah si HRD meminta, ya udah kamu adanya berapa? Saya cuma 500.000. Ya udah nggak apa-apa, sini 500.000. Diterima 500.000. Dan itu tidak benar. Oke, sekali lagi itu tidak dibenarkan sama sekali. Apalagi dengan statement bahwa ya kalau 500.000 ini belum tentu ya Mas diterima gitu ya, Mbak ya, belum tentu diterima, ini ya sebagai nanti silakan digenapi lagi besok gitu kalau misalnya sudah ada genap 2 juta, 3 juta dan sebagainya. Ini berbahaya sekali. Yang ketiga, ciri lowongan palsu yang ketiga adalah telepon. Untuk mengidentifikasi lowongan ya, untuk mengidentifikasi lowongan palsu. Jika memang perusahaan tersebut mencantumkan identitas alamat, telepon atau apapun kontak yang bisa dihubungi, maka sebaiknya kita memang kontak dulu tuh, telepon dulu perusahaan yang memang membuka lowongan tersebut betul atau tidak. Cek di berbagai referensi yang ada di internet atau berbagai macam media yang ada sekarang. Media sosial sudah cukup sophisticated ya untuk bisa menginformasikan perusahaan yang kredibel, yang baik. Memang kemudian bukan hanya website resminya yang terpampang begitu, tapi juga dia menyediakan media sosialnya, kemudian hotline-nya dan sebagainya. Jadi telepon sebelum mendatangi sebuah interview. Perusahaan yang baik biasanya dia mencantumkan nomor telepon gitu ya. Kemudian hati-hati juga dengan kemudian dihubungi, dikontak kembali dengan nomor telepon yang sifatnya mobile seluler ya. Nah, ini yang kadang-kadang juga harus kita waspadai. Sekalipun memang juga ada juga yang kemudian nomor teleponnya nomor telepon resmi begitu, tapi ternyata juga itu palsu juga. Intinya adalah kita harus saling cross check dengan berbagai macam referensi yang ada gitu. Jangan hanya percaya dari satu sumber saja. Yang terakhir adalah cari dari Google gitu ya, mulai dari alamat kantornya dan bidang industrinya. Jika memungkinkan memang alamat tersebut terjangkau, maka jika perlu survei saja ke lokasi, betul tidak perusahaan itu ada, betul tidak kantornya ada. Dari appearance-nya saja, dari tampilan kantornya saja kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa menilai, menjustifikasi bagaimana kredibilitas perusahaan tersebut. Sekali lagi hati-hati dengan berbagai macam fenomena lowongan palsu ya yang ada. Nah, saya akan menggambarkan, jadi di video sebelumnya kan hanya berbentuk narasi ya yang saya sampaikan mengenai step-step dari proses seleksi kerja. Di sini akan coba saya uraikan kembali. Yang pertama jelas seleksi administrasi, dilanjutkan dengan psikotes, interview HRD, interview user, medical check up, pengumuman. Masing-masing step ini bisa saja di switch, bisa berganti, bisa yang tadinya medical check up ada di level atas, tapi kemudian menjadi di tahap pertama begitu, atau mungkin psikotes menjadi di terakhir dan sebagainya gitu. Yang jelas biasanya pada umumnya memang seleksi administrasi menjadi urutan pertama dalam satu proses atau rangkaian rekrutmen atau seleksi kerja ya teman-teman. Oke, baik. Kita lihat di sini beberapa hal juga yang perlu kita pahami mengenai seleksi kerja yang gambaran lebih detailnya. Pertama adalah preliminary, ribet banget ya, preliminary reception of application atau penerimaan pendahuluan. Kemudian employee test, ujian penerimaan pegawai, selection interview, wawancara seleksi, kemudian revenge and background check, pemeriksaan latar belakang dan referensi, medical evaluation atau penilaian kesehatan, supervisory interview atau wawancara dan supervisor, kemudian realistic job review, penjelasan pekerjaan secara realistis. Ini gambaran bentuk lainnya dari sebuah rangkaian proses seleksi kerja. Kemudian hiring decision atau keputusan baru diakhiri dengan apakah calon karyawan atau pelamar tersebut diterima kerja atau tidak. Sampai dengan pemeriksaan yang lainnya seperti
apakah terindikasi menggunakan obat-obatan terlarang atau tidak, kemudian juga barangkali ada tes medical check up seperti buta warna dan sebagainya. Yang jelas bukan buta huruf ya, buta warna dan sebagainya. Oke, baik. Nah, saya ingin memberikan tips kepada Anda semua, nih, para pelamar kerja, terutama Anda yang sifatnya fresh graduate ya, yang saat ini posisi Anda baru ada pada level SMK atau perkuliahan gitu. Anda tidak perlu menunggu harus menjelang lulus baru mempersiapkan berbagai macam hal untuk melamar kerja. Dari sekarang Anda sudah bisa menyiapkan beberapa hal untuk keperluan Anda melamar kerja. Misalnya dari administrasi saja, dokumen administrasi. Anda sudah bisa mengumpulkan banyak hal yang sebetulnya sudah tersedia selama ini, gitu ya. Yang sebetulnya sudah tersedia selama ini, hanya kadang-kadang kita dalam mengorganisingnya, dalam mengorganisir dokumen tersebut tidak rapi, begitu. Kadang-kadang terpencar-pencar, ijazah ada di mana, akte kelahiran ada di mana, kakak ada di mana, terpencar-pencar, dan kita kita tidak punya kopinya, kita tidak punya backupnya. Itu yang akan membuat kita nanti pada saat melamar kerja, apalagi memang kita menggunakan strategi menebar probabilitas setinggi-tingginya ya, menebar kemungkinan setinggi-tingginya dengan melamar lebih dari satu perusahaan misalnya dalam satu momen. Nah, ini memang membutuhkan kopi dokumen yang cukup banyak. Nah, ini yang pertama, yang bisa kita siapkan sejak sekarang adalah sebetulnya ya kita sudah mulai menyusun surat lamaran dan CV plus ijazahnya, gitu ya. Ijazah dari jenjang pendidikan yang sudah kita tempuh aja, kita siapkan dari sekarang, kita copy dari sekarang, jika perlu kita legalisir dari sekarang, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah dokumen-dokumen pendukung seperti bebas nafsa, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, tidak buta warna, SIM, SKCK. Beberapa dokumen pendukung di sini memang berexpired ya. Jadi memang seperti nafsa misalnya, kemudian surat keterangan sehat, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, SKCK misalnya, itu kan memang berbatas waktu. Jadi memang itu baiknya disiapkan menjelang kita melamar pekerjaan. Tapi seperti kopi dokumen SIM misalnya memang karena konteks tugasnya membutuhkan kita menggunakan license driving gitu. Jadi membutuhkan surat izin mengemudi, ya kan itu sudah ada dari sekarang ya. Kecuali memang Anda belum memiliki, itu memang harus dipersiapkan gitu, harus dibuat dulu. Kemudian yang ketiga adalah dokumen penguatnya, seperti sertifikasi, apakah Anda pernah menempuh program-program sertifikasi seperti K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja misalnya, atau mungkin sertifikasi Microsoft misalnya, atau sertifikasi keterampilan-keterampilan lainnya. Kemudian sertifikat. Nah, ini bedakan sertifikasi dengan sertifikat. Sertifikasi dia bobotnya memang lebih tinggi daripada sekedar sertifikat. Sertifikasi adalah semacam pengakuan, legitimasi, and legalnya juga, begitu ya. Dan dia juga berfungsi sebagai legal bahwa Anda memiliki kompetensi yang kuat, Anda memiliki cukup keahlian, gitu ya, di satu bidang tertentu. Itu sertifikasi, sehingga Anda betul-betul dikatakan ahli dalam hal tersebut. Sementara sertifikat kan biasanya levelnya hanya pada tataran apakah Anda sebagai peserta saja, begitu. Artinya memang hanya ada pada tataran wawasan saja, knowledge saja. Memang levelnya ada di bawah sertifikasi, jauh di bawah sertifikasi. Dan yang ketiga, barangkali dokumen penguat selanjutnya adalah apakah Anda pernah mendapatkan piagam-piagam penghargaan, prestasi, dan sebagainya. Ini juga perlu Anda lampirkan di sana. Nah, pada saat menyusunnya Anda bisa nyicil dengan mengumpulkannya dalam sebuah dokumen keeper ya, dalam satu arsip gitu, dalam satu arsip dikumpulkan menjadi satu. Dari sekarang ya investasi lah, modal hanya Rp25.000 barangkali Anda sudah bisa dapatkan itu, dikumpulkan semuanya di sana. Bahkan jika perlu ya, susun sertifikat tersebut berdasarkan tanggal, tahun misalnya, atau berdasarkan jenisnya, mana yang seminar, mana yang workshop, mana yang lomba, dan sebagainya. Jadi disusun bisa berdasarkan waktu, bisa berdasarkan kategori, yang jelas sesuai dengan kriteria atau selera Anda lah ya. Yang penting bisa terorganisir dengan baik di sana. Kumpulkan sesuai yang diminta untuk perusahaan pembuka lowongan, dan lampirkan berkas selengkap mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang memang sebetulnya tidak membuka lowongan, tapi Anda ingin menitipkan lamaran tersebut. Jadi mau relevan dengan tidak relevan dengan dengan lamaran yang Anda minta begitu,
ya dilampirkan selengkap mungkin saja, atau juga perusahaan tidak membuka lowongan. Jadi biarkan perusahaan yang mempertimbangkan selengkap apa kompetensi Anda, selengkap apa wawasan Anda. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah menentukan dokumen apa saja yang perlu dilampirkan, tentunya satu, kita harus patuh terhadap poin-poin dokumen. Kita harus perhatikan betul poin-poin dokumen yang diminta oleh perusahaan itu harus ada, satu. Sementara additionalnya, tambahannya adalah cukup lampirkan dokumen-dokumen yang mendukung lamaran yang Anda lamar, gitu ya, mendukung lamaran yang Anda targetkan, ya. Tidak perlu Anda menyisipkan dokumen-dokumen yang memang tidak Anda targetkan. Misalnya Anda melamar sebagai accounting misalnya, tapi Anda melampirkan dokumen mengenai prestasi juara festival musik misalnya. Nah, ini kan tidak ada relevansinya, ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah menetapkan dokumen apa saja yang harus dikolektifkan, maka Anda harus patuh terhadap itu dan sisipkan dokumen-dokumen yang memang cukup relevan dengan lamaran yang Anda targetkan. Oke. Kemudian perhatikan detail pada format dan ketentuan. Untuk lowongan terbuka atau one ads tadi, ya, berpotensi pada besarnya jumlah kompetitor. Tim seleksi akan melakukan screening awal dari format dan ketentuan yang telah ditetapkan. Simpelnya, sederhananya adalah warna map misalnya, warna stop map. Anda harus patuh. Dikumpulkan dalam stop map warna merah. Anda ingin terlihat berbeda dengan warna kuning. Tidak akan pernah dilihat isinya, karena memang sudah berbeda, sudah tidak patuh dulu dari awal. Sejak awal sudah tidak patuh, kemudian itu akan disisihkan dengan sendirinya. Jadi hati-hati, detail pada format dan template yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya. Terutama untuk lowongan yang one ads, ya, lowongan yang terbuka, yang memang eksternal, ya, lowongan yang eksternal, yang disegmentasikan untuk umum, ya, semua berkesempatan, semua orang mengetahui ada lowongan tersebut, artinya kompetitornya jumlahnya besar. Screening awal itu sekali lagi pada format yang terlampir dalam dokumen. Baik. Sementara untuk close recruitment, perusahaan yang melakukan panggilan kerja sewaktu-waktu, tim seleksi akan membuka berkas titipan pelamar dan memilih portofolio terbaik. Makanya tadi saya bilang, silakan Anda berkreasi selengkap mungkin dengan dokumen-dokumen yang Anda miliki, silakan lampirkan gitu. Nah, perusahaan yang memang sedang tidak membuka lowongan pekerjaan, tapi Anda menitipkan lamaran pekerjaan di perusahaan tersebut, sewaktu-waktu ketika perusahaan memang membutuhkan karyawan, jika beruntung perusahaan tersebut akan mencoba mengorek dokumen yang ada terlebih dahulu. Oh, ini pernah nih ada pelamar ini, begitu. Tapi biasanya memang dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, ya, karena mungkin juga perusahaan akan berasumsi, wah, ini lamaran yang dititipkan 2 tahun lalu, mungkin orangnya juga udah bekerja di perusahaan lain, gitu. Untuk apa juga kita hubungi, gitu. Tapi mungkin jika beruntung kita titipkan lamaran sekarang, ternyata 3 bulan kemudian perusahaan sudah membuka lowongan, kita sudah curi star duluan nih, berkas kita sudah masuk di sana. Tapi bagaimana Pak ketika ternyata pada lowongan pekerjaan yang dibuka, sudah diumumkan, di-advertising-kan di berbagai media, ternyata sudah ditentukan template-nya atau formatnya, dan ternyata titipan lamaran kita yang pertama sudah kita titipkan, itu tidak sesuai dengan template. Nah, kita tidak boleh gambling, tidak boleh mengandalkan titipan lamaran yang pertama tadi. Dirasa formatnya berbeda, maka sebaiknya memang kita susulkan kembali lamaran tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, mengenai dokumen sekali lagi, ini yang tadi, ya, mengenai dokumen tadi berarti sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita siapkan dari sekarang. Masa sih kalian tidak punya akta kelahiran? Masa kalian tidak punya kakak? Pinjam dulu kakak ke keluarga, kemudian difotokopi. Kemudian masa kalian tidak punya surat izin mengemudi? Ambil dulu fotokopi dulu, KTP, ambil dulu fotokopi dulu, oke? Ijazah-ijazah, ambil fotokopi, legalisir, dan sebagainya. Jadi banyak sebetulnya dokumen yang sudah tersedia selama ini yang sudah bisa kita siapkan sejak dari sekarang. Oke. Nah, untuk dokumen-dokumen yang lainnya, yang memang biasanya berbatas waktu, berexpired, seperti tadi medical check up, SKCK, dan sebagainya, yang memang itu memang menjelang kita mau melamar pekerjaan, memang baru bisa kita siapkan. Oke, tapi paling tidak, beberapa poin-poin tentang dokumen apa saja yang perlu kita siapkan, kita sudah punya gambaran ke depannya. Oke. Selanjutnya, tes selanjutnya adalah psikotes. Nah, biasanya proses psikotes ini bisa dilakukan oleh internal oleh perusahaan itu sendiri,
Oke, mungkin HRD-nya memang ada stafnya yang berkompetensi untuk melakukan sebuah tes psikologi, mungkin HRD-nya memang expertise-nya atau memang kualifikasinya dari bidang psikologi misalnya, berarti oleh internal perusahaan tersebut, tapi bisa jadi perusahaan tersebut juga akan meminta bantuan pihak ketiga, untuk melakukan sebuah proses tes psikologi atau psikotes, biasanya dengan meminta bantuan lembaga tes psikologi. Ya. Nah, berbagai macam bentuk tes psikologi, misalnya tes IQ, karena perusahaan ingin mengukur, menakar bagaimana tingkat penalaran Anda, tingkat planning, perencanaan, kemudian problem solving, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa atau kemampuan verbal, ya, dan bagaimana juga kemampuan Anda dalam hal mengembangkan diri pada proses-proses belajar. Nah, ini kurang lebih gambaran yang ingin disasar dari sebuah tes IQ atau intelligence quotient, ya. Nah, beberapa pemetaan, ya, bagi para pelamar, ya, ini diklasifikasikan menjadi dua kategori. Apakah pelamar tersebut adalah pelamar awam atau masyarakat, atau memang dia expert, dia ahli. Nah, tentunya indikator penilaiannya juga akan berbeda, gitu ya. Indikator penilaiannya akan berbeda untuk masing-masing komponen tes. Ini saya contohkan saja beberapa halnya. Jadi, yang pertama untuk masyarakat awam, untuk masyarakat ya untuk pelamar yang awam, ya. Maka misalnya kemampuan memecahkan masalahnya hanya ditakar berdasarkan bagaimana dia memiliki kemampuan menalar yang baik, melihat hubungan antara berbagai hal gitu ya, linearitas dan sebagainya. Kemudian melihat masalah secara menyeluruh atau universal atau general dan sebagainya, dan berpikiran terbuka. Sementara untuk kemampuan memecahkan masalah bagi seorang expert, bagi seorang ahli, memiliki tuntutan atau kualifikasi jelas yang lebih ketat tentunya, ya, yang diantaranya mereka dituntut untuk mampu menunjukkan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, mengambil keputusan dengan tepat, menyelesaikan masalah secara optimal, berpikir jernih, sampai dengan bagaimana kita mampu menghadirkan sebuah studi kasus atau menyelesaikan sebuah studi kasus tertentu, gitu. Tentunya dengan terobosan-terobosan dan inovasi yang kita miliki, dengan menghadirkan berbagai macam pengalaman yang pernah kita lakukan di pengalaman kerja sebelumnya misalnya. Begitu juga untuk tes-tes yang lainnya. Untuk masyarakat awam misalnya untuk kemampuan verbal, yang diukur hanya bagaimana dia mampu berbicara dengan baik, artikulasi yang baik, lancar atau tidak, memiliki pengetahuan di bidang tertentu, misalnya menguraikan bidang-bidang yang dia kuasai dengan baik, hanya sebatas itu. Sementara untuk seorang ahli, kemampuan verbalnya dituntut lebih, yaitu memiliki kosakata yang baik, membaca dengan penuh pemahaman, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi memang kemampuan literasi dan kemampuan saintifiknya memang kemudian dilihat betul, diperhatikan betul bagi seorang ahli. Sementara kemudian kemampuan sosialnya bagi seorang awam, bagi masyarakat umum pada umumnya, ya, yang ditakar hanya bagaimana dia mampu menerima orang lain apa adanya, mengakui kesalahan, bagaimana dia mampu membangun hubungan sosial dengan baik, mampu menepati janji, ya hanya sebatas itu saja. Sementara bagi seorang ahli, dia dituntut untuk mampu mengetahui situasi, mengetahui cara mencapai tujuan, sadar terhadap dunia sekelilingnya, memiliki kepekaan yang tinggi, ya, sensitivitas yang tinggi, menunjukkan minat terhadap dunia luar dan seterusnya. Jadi memang ada hal-hal yang berbeda, kualifikasi penilaian yang berbeda antara masyarakat awam dan ahli. Apa yang dimaksud ahli, apa yang dimaksud profesional? Sederhananya adalah seorang profesional atau ahli tentunya dia memiliki pengalaman yang cukup di bidang serupa, gitu ya, selama beberapa tahun ke belakang. Itu yang kita namakan dengan ahli. Apalagi kemudian dihubungkan dengan relevansi bidang akademik kita, kemudian juga dengan pengalaman kerja tentunya, kemudian dengan berbagai macam event yang pernah kita ikuti misalnya, dan seterusnya, ya. Jadi ini perbedaan antara masyarakat awam dan ahli dalam hal mengukur tes intelijensi. Okay. Nah, ada satu patokan gitu ya, ada satu ukuran bagaimana tes intelijensi itu dikatakan sangat pandai-pandai, average, ya,
dan seterusnya. Jadi jika hasil tes IQ-nya 70 sampai dengan 79 berarti kita masuk pada kategori borderline sebenarnya, lambat belajar. 80 sampai 89 low average, 90 109 average, 110 sampai dengan 119 high average, 120 sampai dengan 139 superior atau pandai, 140 sampai dengan 169 very superior. Jadi tapi memang formulasi perhitungan skor IQ ini memang hanya bisa diidentifikasi dan bisa dianalisis oleh psikolog saja memang, gitu ya. Oke. Nah, berkenaan dengan tadi misalnya tes verbal tentang linguistik intelijensi ini bentuk tes yang berbeda dari tes IQ, yaitu berpikir dalam kata, suka membaca, suka merangkai kata. Kalau misalnya Anda pernah mengikuti sebuah tes potensi akademik misalnya atau psikotes misalnya, ada beberapa pertanyaan yang mengarah pada kosakata, mengarah kepada permainan kata-kata, permainan melengkapi kata, sinonim, antonim dan sebagainya. Nah, ini memang untuk mengukur bagaimana kemampuan linguistik kita. Kemudian logika matematika, apakah kita mudah melihat pola, kuat dalam hitungan, suka permainan strategi dan sebagainya. Jadi biasanya memang hitungannya bentuk tesnya lebih kepada tes aritmatik ya. Tes berbentuk hitungan angka, perkalian, penambahan, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Ya. Sementara spasial ini adalah tes bagaimana kemampuan kita dalam hal melihat ruang. Jadi berpikir dalam gambar, mudah meniru gambar, membaca peta atau grafik. Jika Anda pernah mengikuti sebuah psikotes, Anda pernah mendapatkan soal di mana ada satu bentuk gambar yang terurai begitu, atau misalnya ada gambar segitiga misalnya ya, ada gambar segitiga 3 dimensi. Dan di pertanyaannya adalah bagaimana jika segitiga itu dibuka, diuraikan gitu. Bentuknya akan seperti apa, bidangnya akan seperti apa. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan spasial, ya. Kemudian ada musical intelligence, ini memang ada yang diteskan, ada yang tidak, optional ya. Tidak umum, memang tergantung pada bidang-bidang perusahaan atau bidang-bidang pekerjaan tertentu saja yang kemudian menyisipkan intelijensi musical. Nah, biasanya sederhananya kita hanya dites menyanyi, kemudian apakah kita memiliki insting ritme yang baik, masuk nadanya atau tidak, merdu atau tidak, tipikal auditorinya bagaimana, pandai memainkan instrumen atau tidak, dan seterusnya. Okay. Sementara untuk bidang-bidang pekerjaan yang memang membutuhkan kemampuan fisik, pekerjaan-pekerjaan fisik, ya pekerjaan praktik dan sebagainya, biasanya kita akan diukur kemampuan kinestetik kita, yaitu mengingat melalui sensasi gerak, aktif olahraga, koordinasi tubuh yang baik dan sebagainya. Ya. Nah, kecerdasan lainnya yang diukur biasanya adalah kecerdasan interpersonal, bagaimana kemampuan kita membangun komunikasi dengan orang lain, membangun interaksi dengan orang lain, resolusi konflik dan sebagainya. Sementara selanjutnya adalah kemampuan intrapersonal, yaitu kemampuan kita dalam hal mereview diri kita, merefleksikan diri kita, menguraikan, mendeskripsikan diri kita, atau kita bisa sebut itu sebagai istilah evaluasi diri, misalnya ED, evaluasi diri. Kita diminta untuk membuat esai diri kita, menjelaskan, mendeskripsikan, menarasikan biografi tentang diri kita, bagaimana, menjelaskan tentang apa yang menjadi kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, dan ancaman-ancaman dalam hidup kita, misalnya. Dan kemampuan-kemampuan narulistik, misalnya ya. Kemampuan-kemampuan yang memang ada secara natural ya, yang ada secara alamiah, itu seperti apa ya. Kemudian, nah ini untuk sekedar latihan saja ya, sekedar latihan saja sebenarnya kita bisa melihat bagaimana konsentrasi kita. Jika teman-teman mengamati gambar ini, maka teman-teman akan melihat apakah titik-titik tersebut berwarna putih atau berwarna hitam. Atau sesekali di mata teman-teman, titik tersebut kadang-kadang berubah menjadi hitam, kadang-kadang berubah menjadi putih. Oke, ini adalah ilusi mata sebetulnya, ilusi mata kita bagaimana menguji daya konsentrasi, fokus, dan detail kita. Tujuannya seperti itu. Kemudian selanjutnya misalnya kita disuguhkan pada satu kuis gambar seperti ini misalnya. Apakah Anda bisa menemukan gambar serigala? Atau apa yang Anda lihat di sini? Apakah gambar beruang, gambar serigala, ada berapa serigala, ada berapa beruang di sana, misalnya Anda ditanyakan. Silakan, coba Anda amati saja di sini, di gambar
gunung es ini, ada berapa beruang, atau Anda belum menemukan gambar beruang atau gambar beruang tersebut, gambar serigala tersebut ya. Beruang atau serigala sih sebenarnya ini, silakan diamati saja ya. Oke, kemudian di sini ada berapa gambar wajah misalnya, ada berapa gambar manusia di sini. Silahkan cermati secara detail, secara jelas gitu ya. Jika saya tebak di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, apakah Anda bisa menemukan 8 gambar wajah dari tayangan ini? Silahkan Anda temukan sendiri ya. Nah, itu kurang lebih gambaran-gambaran tes psikologi ya, gambaran-gambaran tes psikologi meskipun biasanya yang diteskan bentuknya tidak seperti ini. Biasanya ada tes Wontek namanya, kemudian tes Pauling namanya, ada tes three horse person, bagaimana kita diminta untuk menggambar manusia, rumah dan pohon. Kemudian kita diminta untuk menghitung koran, kita diminta untuk ya tadi menyelesaikan soal-soal bentuk aritmatik, soal-soal verbal dan seterusnya ya. Kemudian ada bentuk tes lainnya adalah tes kompetensi. Ini juga opsional. Apakah perusahaan menerapkan seleksi atau tahapan tes ini atau tidak ya? Biasanya tes ini berbentuk berkenaan dengan skills-nya. Misalnya Anda melamar sebagai engineer, machine engineer misalnya, sebagai teknisi mesin, maka biasanya kemudian akan dites bagaimana menyelesaikan persoalan perakitan mesin misalnya, atau memperbaiki atau memperbaiki kerusakan mesin dan sebagainya. Ya, ini sekali lagi opsional ya, ada atau tidaknya tergantung dari kebutuhan dari perusahaan tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya adalah interview, ya, interview atau wawancara. Nah, saya akan bedakan interview ini menjadi 2, yaitu interview HRD, Human Resource Development atau MSDM atau kepegawaian atau personalia. Masing-masing perusahaan akan menerapkan nama yang berbeda-beda, tapi sebetulnya konteksnya ya hampir-hampir mirip lah, meskipun memang ada beberapa poin yang menjadi ciri khas dari masing-masing nama tersebut. Ya. Untuk interview HRD, jelas dari sisi pewawancara atau interviewer dilakukan oleh HRD itu sendiri, ya, oleh MSDM itu sendiri atau kepegawaian atau personalia. Sementara user dilakukan oleh atasan kita atau pengguna kita, bisa levelnya pada level manager, director atau owner, pemilik perusahaannya sekaligus gitu ya, direksi, dewan direksinya. Nah, ini pada level user. Kemudian biasanya interview HRD itu ada di awal. Artinya dibandingkan dengan interview user, HRD lebih dulu, interview HRD lebih dulu. Kemudian baru di tahap selanjutnya atau di tahap akhir dilakukan oleh user, oleh direksi atau owner. Kemudian yang harus dipersiapkan bagi calon pelamar kerja ketika melakukan interview oleh HRD adalah pemahaman tentang pekerjaan dan perusahaan yang dilamar dan jawaban yang jujur. Jadi biasanya memang interview HRD itu berkenaan dengan konfirmasi atas data-data atau arsip atau dokumen yang kita lampirkan, kemudian dikonfirmasi oleh HRD. Kan CV itu tidak bisa menguraikan secara deskriptif, secara naratif ya, tentang diri kita. Kesempatan pada saat interview lah CV itu bisa pribadi kita itu bisa kita sampaikan. Okay? Gambaran detail mengenai diri kita itu bisa kita sampaikan. Misalnya, jika berbicara tentang kompetensi, kita membahasakan kompetensi kita atau skills kita dalam CV ya mungkin hanya dalam bentuk diagram misalnya, ya. Sementara penjelasan detailnya ya akan kita sampaikan pada saat interview, pada saat kita wawancara. Nah, fungsi dari interview HRD ada pada tataran itu. Kita mengkonfirmasi bahwa kemampuan yang kita miliki atau pribadi yang kita miliki sesuai dengan lamaran yang sedang kita lamar. Dan tugas HRD juga di situ. Tugas HRD adalah apakah orang ini cocok atau tidak bekerja di posisi atau jabatan yang sedang dilamarnya, ya, sedang dilamarnya. Kemudian apakah calon pelamar ini siap bekerja dalam waktu dekat atau tidak dan sebagainya. Nah, ini biasanya ada pada level atau tataran HRD. Sementara user, pemahamannya atau pertanyaannya ini lebih detail, lebih dalam sebenarnya. Jadi user akan bertanya mengenai pengetahuan teknis yang khusus
dan kemampuan menjawab contoh kasus dan cara penanganan dengan baik. Biasanya users akan melemparkan satu studi kasus. Jadi lebih mendalam ya, lebih holistik, lebih detail lagi. Users ingin melihat kemampuan kita. Dan ada sisi lain sebetulnya yang ingin diketahui oleh seorang users adalah loyalitas. Loyalitas kita, integritas kita, kesungguh-sungguhan kita ingin berkontribusi terhadap perusahaan tersebut. Jadi users ingin tahu. Kemudian juga biasanya tidak jarang juga users, owners akan bertanya tentang hal-hal pribadi kita, tentang keluarga kita, tentang persetujuan orang tua, tentang dukungan orang tua, tentang posisi kita saat ini, statusnya bagaimana, dan sebagainya. Karena memang users juga harus mempertimbangkan, owners juga harus mempertimbangkan bagaimana pada akhirnya produktivitas dan itu tadi, loyalitas kita untuk mengabdi di perusahaan mereka. Nah ini dia, bentuk pertanyaan masing-masing interviewer. Untuk HRD biasanya dia pertanyaan lebih generik, lebih universal, lebih umum. Gitu. Dia menilai kepribadian, kelebihan, kekurangan, kemampuan kerja pelamar sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Gitu. Sementara untuk users, pertanyaannya lebih spesifik, lebih umum. Tadi yang saya sampaikan, dia lebih detail kepada bagaimana kemampuan teknis kita dalam menyelesaikan masalah. Kemudian bagaimana juga si user juga biasanya akan mengulang pertanyaan dari HRD tentang pengalaman kerja apa yang kemarin sudah kamu lalui begitu. Kemudian kalau bagaimana pengalaman kerjamu yang dulu, bagaimana cara kamu menyelesaikan kasus A misalnya dari pengalaman kerjamu yang dulu dan seterusnya. Ini lebih spesifik, lebih detail tentang kemampuan-kemampuan teknis yang dimiliki oleh orang pelamar. Menurut Werther and Davis, ya, jenis-jenis wawancara terbagi menjadi wawancara tidak struktur, wawancara terstruktur. Tidak struktur artinya ya random saja pertanyaannya. Oke? Interviewer tidak punya pedoman wawancara yang tentunya pasti setiap pelamar akan ditanyai pertanyaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari wawancara tersebut. Sementara yang kedua adalah wawancara yang terstruktur, artinya memang sudah ada template-nya, sudah ada formatnya, apa saja yang ingin diketahui, apa saja yang ingin ditanyakan, tersusun, dan umumnya setiap pelamar kerja akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Oke. Yang ketiga adalah wawancara campuran. Bisa jadi pada momen-momen tertentu si HRD atau interviewer atau user akan menanyakan hal-hal yang memang sudah disiapkan sebelumnya, tapi ada situasi-situasi tertentu di mana user atau HRD akan berimprovisasi menanyakan hal yang berbeda. Artinya berarti di sini ada mixing antara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keempat adalah wawancara keperilakuan. Ya, ini lebih kepada attitude kita, behavior kita, lebih kepada personality kita, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah wawancara stres tentang bagaimana kita merujuk kepada pengukuran seberapa baik kita dalam hal menghadapi stres kerja atau tekanan kerja. Nah, itu dia ya mengenai interview atau wawancara. Untuk beberapa hal yang perlu disiapkan agar kita excellent ketika kita menghadapi proses interview, maka satu kita harus mempersiapkan diri tentunya ya. Banyak yang kebingungan apa sebenarnya yang harus kita hafalkan pada saat kita melakukan interview. Yang harus kamu hafalkan adalah dirimu sendiri. Jadi kunci utama dari keberhasilan interview adalah self knowledge atau self understanding. Ya, pemahaman tentang dirimu sendiri. Saya pernah katakan bahwa semakin dini Anda mampu mengidentifikasi SWOT diri Anda, strength, weakness, opportunity, and threats diri Anda, semakin detail Anda mampu menguraikannya, dan semakin cepat Anda mengetahui tentang hal-hal tersebut, maka akan semakin berhasil wawancara Anda. Jadi, dengan kata lain, sebetulnya wawancara bertanya tentang diri Anda sendiri. Jangan sampai ada terkesan bahwa Anda tidak menguasai diri Anda sendiri. Ini yang fatal dalam proses wawancara. Anda tidak menguasai diri Anda sendiri. Anda tidak mengenal diri Anda sendiri. Itu yang fatal dalam proses wawancara. Jadi, sekali lagi, kuasai benar dan sadari benar bagaimana posisi diri Anda, bagaimana kemampuan Anda, apa yang menjadi kelemahan Anda. Nah, ketika bertanya tentang kelemahan, ditanya tentang kelemahan, apa kelemahanmu? Ingat, jangan hanya terjebak pada jawaban menyampaikan kelemahan kita saja. Yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah bagaimana solusi Anda menyelesaikan kelemahannya. Sampaikan secara jujur bahwa Anda memiliki kelemahan A, tapi sampaikan juga secara jujur bahwa
Tapi kelemahan A ini belakangan ini sedang saya proses perbaikan dan sudah cukup menuju pada proses yang lebih baik gitu ya, perbaikan yang lebih baik. Itu yang lebih solutif. Jadi bukan hanya berhenti pada apa kelemahan Anda? Saya tidak disiplin dalam hal waktu. Titik selesai. Nah, ini bahaya gitu ya, ini fatal. Nah, sampaikan juga gitu bahwa saya sebetulnya tipikal orang yang sedikit kurang on time Bapak gitu. Tapi belakangan ini saya sudah melatih diri saya untuk bisa datang tepat waktu dengan cara saya menyetel jam alarm saya misalnya, berangkat lebih pagi, berangkat lebih awal dan seterusnya. Jadi solusinya yang harus kemudian ditawarkan, disampaikan kepada pewawancara. Yang kedua, tadi saya sampaikan, pemahaman tentang diri Anda harus betul-betul Anda kuasai betul, ya. Baca kembali CV Anda dengan baik. Lagi-lagi, ketika Anda mencantumkan berbagai macam informasi tentang diri Anda dalam CV, jangan berbohong, jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda, keterampilan Anda. Karena itu nanti akan terkonfirmasi pada saat interview, pada saat wawancara, ya, atau pada saat tes kompetensi, pada tes seleksi skills, ya. Nah, jangan sampai apa yang Anda tuliskan berbeda dengan apa yang Anda jelaskan. Anda menuliskan Anda expert excellent dalam hal bahasa asing, tapi kemudian dites oleh HRD, oleh interview berbahasa asing, Anda tidak bisa menjawabnya, Anda tidak bisa mengimbanginya. Ini berbahaya. Sampaikan saja secara jujur bagaimana kemampuan bahasa asing Anda, bagaimana kemampuan komputer Anda misalnya. Ya. Perhatikan cara berpakaian. Oke, untuk pria, kemeja lengan panjang berdasi tidak perlu jas, berdasi tidak perlu jas sebenarnya gitu ya, tapi beberapa contoh di perusahaan asing internasional ya atau multinasional memang kemudian meminta kita untuk menggunakan jas misalnya karena memang nampaknya pakaian nasional mereka seperti itu bentuknya gitu. Tapi untuk kultur Indonesia berpakaian rapi, berjas itu terlalu elegan sebagai seorang pelamar kerja. Ya. Jadi memang jas ini dengan kata filosofinya memang menempatkan status dari staff dan karyawan gitu. Nampaknya jas dan dasi styles yang lengkap seperti itu memang menunjukkan level pangkat status ya. Biasanya memang pantasnya digunakan untuk para direksi, manajer, ya, kemudian owner mungkin dan seterusnya. Jadi sebagai seorang pelamar mungkin lebih tampil humble tapi rapi, gitu ya. Jadi kemeja lengan panjang, berdasi tidak perlu jas, rapi, bersih, warna tidak mencolok, gitu ya. Coba sekarang yang wanita bagaimana? Wanita jangan menggunakan pakaian yang terlalu slim atau terlalu ketat, kemudian desainnya simple, tidak berlebihan, jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan, parfum yang berlebihan, ini yang harus diperhatikan. Pak, ada yang tanya, katanya nggak boleh ya menggunakan pakaian hitam dan putih ketika melamar. Masalahnya adalah kultur di kita, hitam dan putih adalah pakaian yang paling standar, pakaian yang paling simple, sederhana, and humble bagi seorang pelamar kerja. Kita bisa lihat bagaimana berbagai macam tes BUMN maupun PNS misalnya masih menerapkan standar pakaian hitam putih bagi para pelamarnya atau bagi para peserta tes atau peserta seleksinya. Ya, berarti artinya kalau misalnya itu bisa kita jadikan patokan atau parameter, artinya hitam dan putih bagi bentuk pekerjaan yang memang sifatnya formal itu menjadi sah. Tapi jangan Anda gunakan pakaian yang too formal untuk perusahaan-perusahaan atau industri yang memang bergerak di bidang arts or entertain misalnya. Karena Anda akan dinilai terlalu kaku. Begitupun sebaliknya. Misalnya Anda juga bekerja, Anda melamar perusahaan yang memang membutuhkan pekerjaan yang sifatnya itu kinestetik, sifatnya itu pekerjaan lapangan. Tapi kemudian Anda menggunakan pakaian yang too formal, too office gitu, terlalu kantor banget. Nah, ini juga nampaknya tidak direkomendasikan ya. Gunakan pakaian yang casual, rapi, sopan, tapi pakaian yang siap kerja gitu ya. Nampaknya kemeja kemeja itu menjadi pilihan yang paling rasional ya untuk tipikal-tipikal pekerjaan yang seperti itu. Ya yang jelas jangan menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu estetik ketika Anda melamar di perusahaan atau industri yang memang sifatnya formal. Ya, tapi sebaliknya juga jangan terlalu menggunakan pakaian yang too formal untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya art
entertain, seni, dan sebagainya ya. Gunakan pakaian yang menarik gitu. Nah, Anda boleh bermain warna di sana. Anda boleh bermain aksesoris meskipun jangan juga berlebihan. Ketika memang Anda melamar konteks-konteks pekerjaan yang sifatnya entertain ya. Oke. Kemudian tips selanjutnya adalah ketika akan menghadapi wawancara, pastikan Anda mengetahui lokasi wawancara. Cari informasi detail lokasi, jika perlu lakukan survei terlebih dahulu sebelum hari Anda melakukan wawancara atau interview. Jangan sok tahu, jangan kemudian kamu, oke, ada wawancara misalnya di gedung Graha misalnya. Kita sebut saja gedung Graha. Oke, gedung Graha alamatnya di sini. Gedung Graha ada 8 lantai, luasnya sekitar 2 hektar misalnya, dan Anda akan kebingungan sendiri. Maka Anda harus pastikan betul, Anda harus survei betul di mana lokasi wawancara Anda. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan ketepatan Anda hadir. Jangan sampai pewawancara menunggu Anda. Sudah waktunya Anda dipanggil untuk diwawancarai, Anda belum datang. Ini juga fatal ya. Nih, dampaknya kan ke sini ya, on time. Setidaknya Anda sudah hadir paling tidak 30 menit sebelum wawancara. Seperti halnya prinsip mengurangi nervous pada saat public speaking, bahwa hadir duluan di venue itu akan memberikan kesiapan psikologis, penguasaan lapangan. Ini juga sama, wawancara juga sama. Anda hadir dulu di lokasi wawancara, itu Anda akan beradaptasi dengan suhu ruangan, barangkali dengan bentuk ruangannya, dengan berbagai macam properti yang ada di sana. Anda barangkali sudah cukup memfamiliarkan diri selama 30 menit dengan orang-orang yang ada di situ gitu ya. Jadi memang on time dan paling tidak hadir betul-betul sebelum panggilan wawancara dilakukan. Jika memang jadwal wawancara Anda jam 8.30, Anda hadir jam 8 atau bahkan jika perlu setengah 8 Anda sudah ada di lokasi. Ya. Bagi Anda pelamar kerja yang baru ya melamar, sikap friendly nampaknya cukup membantu Anda memberikan kesan yang baik gitu ya terhadap lingkungan perusahaan tersebut. To anyone yang ada di perusahaan yang sedang Anda lamar, kepada security, kepada cleaning service yang ada di sana, kepada office boy yang ada di sana, Anda melakukan sapaan yang hangat, Anda melakukan sapaan yang ramah dan sebagainya, tapi sapaan yang wajar ya. Friendly di sini kemudian tidak didefinisikan sebagai sok kenal, sok dekat gitu, SKSD. Kemudian kamu bertanya bagaimana kabar anaknya di rumah, kita tidak tahu dia siapa, tapi kemudian kita tanya hal-hal yang private tentang dirinya, padahal kita tidak kenal gitu ya. Nah, ini juga ya yang sebatas wajar-wajar sajalah gitu. Dan kita juga perlu menanggapi secara hangat, secara warm ketika memang ada staf kantor, Mbak lagi melamar kerja ya aslinya dari mana gitu. Kemudian ditanya-tanya, ya kita jawab secara ramah gitu. Barulah kita masuk pada diskusi conversation yang lebih dalam kalau misalnya memang diawali lebih dulu oleh orang-orang sana gitu. Kalau misalnya tidak diawali lebih dulu, ya cukup pada level-level menyapa gitu ya. Jika perlu bersalaman dan seterusnya. Oke. Kemudian perhatikan attitude-nya ya, sikap saat menunggu wawancara. Perhatikan, jika Anda perhatikan gambar-gambar ini, ya Anda bisa lihat formal, tapi memang kesannya menjadi terlalu kaku ya, menjadi terlalu tegang gitu ya, terlalu tegang. Capek kita menunggu 30 sampai 45 menit dengan posisi seperti ini ya. Ya boleh dengan menyilangkan kakinya, merapatkan kakinya, membuka kakinya, tapi kesan-kesan duduk seperti ini menjadi sangat tegang. Sebetulnya yang menjadikan ciri ketika menunggu wawancara duduk sangat tegang adalah kita bersandar atau tidak. Kalau memang kursinya ada sandaran, why not? Kita sandarkan saja gitu punggung kita, tidak usah ragu-ragu, tidak usah terkesan khawatir terkesan tidak sopan dan sebagainya, masih tetap sopan ya. Ini juga oke sih, good, tapi mau berapa lama Anda bertahan dengan cara-cara seperti ini, dengan cara duduk seperti ini? Ini yang tidak boleh gitu ya, sikap saat menunggu Anda menunjukkan kelemah lesuan, tidak semangat, tidak sopan, sikap duduknya yang tidak beretika gitu ya, atau Anda misalnya sibuk bermain gadget sendiri dan seterusnya. Ini yang tidak disarankan ya. Nah, barulah tunjukkan sikap yang lebih siap, sigap ketika memang ada HRD-nya yang hadir, mengajak salaman, mengajak berbicara, ownernya atau direksinya hadir, mengajak salaman, mengajak berbicara, maka tunjukkan sikap kita yang lebih sigap gitu. Kalau misalnya tadi sikap kita sambil menunggu itu adalah santai, relax, tapi tetap ada dalam posisi yang sopan, santun ya. Ketika ada salah satu staff atau mungkin chairman dari perusahaan tersebut hadir,
maka tunjukkan gestur yang berbeda dengan menunjukkan kesigapan yang lebih beretika, ya. Oke. Kemudian masuklah Anda di ruang wawancara. Jangan pernah, jika ada kursi di sana ya, jangan pernah duduk duluan sebelum dipersilahkan duduk. Jika kemudian tidak kunjung dipersilahkan duduk, maka Anda yang bertanya lebih duluan, boleh saya duduk Bapak? Gitu. Mohon izin, boleh saya duduk? Mohon izin duduk Bapak, dan seterusnya. Dipersilahkan baru Anda duduk. Ya, itu etikanya. Kemudian perhatikan posisi duduk. Memang berbagai macam variasi mengenai posisi duduk ini memang sangat beragam ya teman-teman ya. Tergantung dari apakah posisi kursi kita itu memang ada meja atau tidak. Kalau misalnya memang ada meja di depannya, maka baik juga memang tangan kita kemudian ditaruh di atasnya, tapi dengan posisi tangan yang rileks, sopan gitu. Cuman ada yang menyampaikan jika mejanya hanya satu, artinya itu adalah mejanya HRD, mejanya interviewer, maka sebaiknya tangan kita tidak ditaruh di atasnya. Tapi kalau misalnya kita berbeda meja, maka tangan kita ditaruh di atasnya, itu baik rasanya, gitu ya. Kemudian pertanyaan umum apa sih yang ditanyakan pada saat wawancara? Ya, lagi-lagi jika memang perusahaan sudah menetapkan standar pertanyaan untuk interview, maka tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut ingin mengungkap apa tentang diri kita. Ya, pada umumnya memang bertanya tentang motivasi kita kerja apa, kemudian ketahanan stres kerja, inisiatif, sikap kerja, kepercayaan diri, kemampuan berpikir analitis, achievement, aspirasi diri, kelemahan diri, sosialisasi, kemandirian, kepemimpinan, dan seterusnya. Ya, kurang lebih ini. Jadi, jika ini bisa dijadikan bisa Anda jadikan sebagai acuan, misalnya persiapan Anda untuk proses wawancara, ya silahkan gitu. Ini memang umum terjadi pada saat umum ditanyakan pada saat proses wawancara. Tunjukkan antusiasme yang baik pada saat wawancara ya. Tunjukkan bahwa memang Anda memiliki energi dan bersemangat untuk bergabung gitu. Bergabung di perusahaan ini gitu. Tunjukkan antusias Anda, tunjukkan semangat Anda, tunjukkan ketulusan Anda dan kerelaan Anda untuk betul-betul bergabung, join di perusahaan tersebut. Gitu. Jangan justru butuh nggak butuh Anda tunjukkan gitu, ekspresi butuh tidak butuh gitu ya, ekspresi seolah-olah kayak perusahaan yang membutuhkan Anda, padahal di sini konsepnya memang simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Tapi paling tidak kita tunjukkan kehambalan kita dengan menunjukkan antusias kita, ekspresi kita yang menyenangkan, ekspresi kita yang friendly, ekspresi kita yang memang penuh energi, dan seterusnya. Okay. Bangun kontak mata, hati-hati. Biasanya untuk mengurangi ketegangan, Anda melemparkan pandangan ke sudut-sudut yang lain, ke jendela, ke kursi, ke ballpoint, ke pakaian pembicaranya, ke pakaian pewawancaranya. Ini yang harus Anda waspadai ya. Jadi bangun kontak mata dengan pewawancara. Tatap terus saja matanya, tapi bukan berarti kemudian melotot gitu, tajam, nggak seperti itu gitu. Ya, Anda boleh sesekali melemparkan pandangan ke sudut yang lain, ke sisi yang berbeda ketika memang momen-momen tertentu yang membutuhkan gestur tersebut. Misalnya momen berpikir. Oke. Seberapa baik Anda bisa menyelesaikan kasus ini? Anda boleh sambil berpikir ke atas. Menurut saya memiliki, tapi kemudian menurut saya memiliki kemampuan yang cukup baik. Boleh lihat ke atas, kembali lagi memandang pewawancaranya. Bangun kontak mata, eye contact. Seperti tadi yang saya sampaikan, tunjukkan antusias Anda, tunjukkan juga energi dan percaya diri Anda, gitu ya. Banyak yang tanya ke saya, Pak, ketika kita menyampaikan kelebihan kita, apakah kita tidak terkesan sombong? Ya, no. Dalam konsep personal branding, personal branding, bedakan konteks kesombongan dengan memang branding, dengan tujuan-tujuan branding. Branding adalah tujuan yang meyakinkan perusahaan, meyakinkan pewawancara, meyakinkan lawan bicara kita layak. Kita adalah orang yang mereka cari, gitu ya. Dengan menunjukkan bukti-bukti apa yang sudah kita raih, apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, dan seterusnya. Oke, jangan kemudian menjadi pesimis dan jangan menjadi malu sendiri karena menyampaikan berbagai macam potensi yang kita miliki. Justru ini adalah kesempatan Anda untuk menyampaikan pembuktian bahwa diri Anda memang qualified, gitu ya. Fokus pada pertanyaan. Usahakan Anda jangan bertanya, mohon maaf Pak, boleh diulangi pertanyaannya? Okay. Padahal
clear, jelas, wawancara bertanya jelas, bahasanya jelas, artikulasinya jelas, volumenya juga oke, bisa kamu dengar dengan baik, tapi karena memang kamu tidak fokus, kamu tidak bisa tangkap pertanyaannya dengan baik, maka fokus pada pertanyaan. Jika memang HRD menanyakan hal yang cukup kompleks dan rumit dengan studi kasus misalnya, ya Anda perhatikan detail betul sampai dengan Anda mampu menangkap apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Memang tidak perlu langsung semerta-merta pertanyaan berhenti langsung Anda jawab, pertanyaan berhenti langsung Anda jawab. Ya tidak harus seperti itu juga gitu ya. Anda boleh mengambil beberapa second untuk berpikir dan mematangkan pemahaman Anda tentang pertanyaan pewawancara. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kemudian jangan terlalu lama. Jangan kemudian 20 detik Anda berpikir untuk menjawab pertanyaan dari HRD atau users gitu ya. Nah, ini tidak logis ya. Oke, perhatikan penggunaan bahasa. Ada yang tanya, apakah kita harus santai, formal, dan sebagainya. Saya sampaikan bahwa kita sesuaikan bagaimana cara HRD melakukan proses interview. Jika HRD liquid, cair, maka kita juga berbicara dengan gaya, dengan style yang ringan, yang fun. Ya. Tapi ketika HRD users membuat suasana menjadi formal, maka kita juga harus imbangi secara formal. Jangan terbalik. Ketika HRD formal kemudian kita bercanda gitu ya, bercandaan, tapi ketika HRD cair kita terlalu tegang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul. Ajukan pertanyaan bermutu jika memang diberi kesempatan untuk bertanya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum proses interview, sesi wawancara diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ajukan pertanyaan yang bermutu ya. Misalnya bertanya tentang, ini kan sekaligus ya, saya menjawab pertanyaan Pak, boleh nggak tanya tentang gaji? Boleh nggak kemudian, lalu bagaimana cara menjawab kita ingin gaji berapa dan seterusnya. Oke, baik, saya akan jawab itu nanti. Misalnya, ajukan pertanyaan bermutu untuk bertanya tentang gaji misalnya ya. Jangan secara lugas bertanya, Pak, berapa gaji saya ketika saya diterima. Yang tidak salah, tapi tidak santun ya menurut saya. Ya. Seolah-olah sebetulnya kita belum menunjukkan performa kita, tapi kita sudah menuntut sesuatu dari perusahaan. Ini memang secara etika tidak disarankan. Ya. Maka kalau misalnya pun penasaran itu terlalu tinggi bertanya tentang berapa take home pay and salary kita yang bisa kita terimakan di sebuah perusahaan, maka sebaiknya ya arahkan pertanyaan pada bahasa yang lebih soft, pada bahasa yang lebih halus. Misalnya, jika diperkenankan Bapak, bisakah saya mendapatkan gambaran detail mengenai hak dan kewajiban saya jika saya diterima di perusahaan ini? Hak dan kewajiban saya. Kita tidak bertanya tentang gaji, tapi secara implisit pertanyaan tentang gaji masuk pada hak-hak saya apa saja sih di sini? Misalnya, hak tunjangan, hak gaji pokok, bonus, dan sebagainya. Jika diperkenankan itu pun gitu ya disampaikan. Kemudian, kewajiban. Konteks tugasnya apa, job description-nya apa yang akan kita lakukan ketika kita bekerja di perusahaan ini, itu juga penting karena ada pertanyaan tentang bagaimana kadang-kadang kalau kita ditempatkan di posisi-posisi yang tidak sesuai dengan passion kita. Nah, makanya pertanyaan ini akan sangat membantu Anda untuk memang ditempatkan untuk memang mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan passion, potensi Anda, talent Anda, atau paling tidak interest Anda, minat-minat Anda. Ya. Jika ternyata tidak diberikan gambaran, tidak diberikan informasi mengenai berapa gaji yang kita terimakan, perusahaan yang baik selalu menerapkan kontrak dulu di depan, gitu ya. Kita baca secara detail kontraknya, berapa take home pay yang akan kita terimakan. Nah, disinilah sebenarnya kita punya hak untuk kemudian tidak menandatangani kontrak jika memang ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan diri kita. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau paling tidak sesuai dengan rasionalitasnya lah ya. Kalau misalnya memang tidak sesuai dengan ekspektasi, saya sampaikan gini teman-teman. Kita sebagai fresh graduate memang kita harus akui kita tidak punya bargaining yang terlalu kuat dalam hal nilai tawar angka rupiah, take home pay dan salary. Tapi kita bisa berhitung dari rasionalitas angka. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana jika kita ditanya gaji berapa gitu kan. Pertimbangannya saya rekomendasikan ada paling tidak 2 sampai dengan 3 hal yang perlu kita jadikan parameter apakah salary atau take home pay pertama ya, saya sampaikan take home pay gaji pertama ya, karena gaji itu seyogianya berkembang teman-teman. Gaji itu seperti karir, berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu.
Maka yang akan kita jadikan patokan adalah gaji pertama kita berapa, paling tidak gaji gaji selama kita training atau magang itu berapa, ya. Nah, yang akan kita jadikan paling tidak 2 sampai 3 hal. Pertama adalah UMR atau UMK. Yang kedua adalah take home pay atau salary dari pada umumnya profesi tersebut. Apakah profesinya HRD, engineer, umumnya berapa sih gaji seorang engineer? Umumnya gajinya berapa sih seorang arsitek dan sebagainya. Riset, cari tahu tentang gaji pada umumnya. Tapi juga jadikan pertimbangan UMR dan UMK. Nah, kemudian kita baru mendapatkan gambaran average-nya ya mengenai gaji tersebut. Atau yang ketiga adalah Anda bisa jadikan patokan bidang serupa ya, bidang pekerjaan serupa yang pernah Anda kerjakan sebelumnya. Itu juga bisa Anda jadikan patokan sebagai nilai tawar gaji tersebut. Tapi jangan terjebak pada jawaban angka ya teman-teman. Ketika ditanya berapa, kamu minta gaji berapa? Kemudian Anda jawab 3 juta lah Pak, 5 juta lah Pak. Lagi-lagi tidak salah. Tapi secara etika, saya pribadi tidak merekomendasikan itu. Maka lebih baik Anda sampaikan jawaban-jawaban yang normatif, menggantung memang kesannya, tapi memang masih terkesan santun. Misalnya, sebetulnya Bapak, saya akan sangat respect terhadap perusahaan yang memberikan salary dan take home pay, honor kepada saya sesuai dengan performa kualitas kerja saya. Dan saya berjanji, saya akan berikan performa terbaik saya, kualitas kerja saya yang terbaik jika saya diterima di perusahaan ini. Oke? Jadi dengan kata lain sebetulnya, ketika kamu berikan yang terbaik, maka kamu berharap perusahaan juga berikan yang terbaik untuk kamu. Kan gitu ya rasionalitasnya. Nah, rasionalnya berapa? Maka jika Anda lulusan S1, ini patokannya, jika Anda lulusan S1, pada umumnya minimal 1,5 UMR. 1,5 kali UMR. Oke, itu adalah gaji pertama yang masih rasional bisa Anda terimakan. Ya, 1,5 kali UMR. Wah, kok nggak jauh beda ya sama, mohon maaf, buruh misalnya, pekerja lepas misalnya. Kok nggak jauh beda dengan itu ya? Gitu. Ya memang, untuk gaji pertama rasionalitasnya segitu. Tapi percayalah, jika memang Anda ada pada posisi profesi yang memang bonafit, maka nampaknya bisa lebih dari itu gitu dan akan berkembang jauh lebih dari itu, tapi masih rasional ketika 1,5 kali UMR ya. Oke. Ya, itu gambaran tentang bagaimana cara menjawab gaji ya, cara menjawab berapa gajimu, kamu minta gaji berapa, atau bertanya tentang gaji. Hak dan kewajiban saya apa Pak yang bisakah saya bertanya mengenai hak dan kewajiban saya jika saya diterima di perusahaan ini. Oke. Selanjutnya, atau bahkan mungkin ini adalah proses terakhir pada saat proses interview, adalah tanyakan apa proses selanjutnya. Ya. Ada pertanyaan, Mas? Mbak? Silahkan. Sebelum diakhiri proses wawancara ini, tanyakan. Mohon izin Bapak, Ibu, selanjutnya apa baiknya yang bisa saya lakukan? Gitu. Ya. Biasanya perusahaan yang sudah mantap betul akan menerima kamu bekerja di perusahaan mereka, maka akan menyampaikan, kira-kira kapan kamu siap kerja? Nah, itu berarti kita sudah cukup optimis bisa diterima di sana. Tapi ketika baik, tunggu kabar dari kami, ya kami akan rapatkan terlebih dahulu, ini masih 50-50 apakah Anda bisa ditolak atau diterima. Ya, oke. Jadi tanyakan apa proses selanjutnya. Jangan sampai Anda menunggu keluar ruangan. Oke, selesai wawancara. Oke, selesai ya Mas ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, terima kasih dan seterusnya. Oke, kemudian kamu keluar. Tapi kemudian kamu bingung loh. Selanjutnya itu saya gimana ya? Menunggu atau gimana nih? Nah, tanyakan ketika Anda masih ada di dalam ruang wawancara. Ya. Jadi jangan lupa ucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, atas kesempatan interview yang sudah diberikan kepada Anda dan harapan Anda. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya memiliki harapan, saya memiliki ekspektasi untuk bisa berkontribusi dan bergabung bersama perusahaan Bapak yang memang saya inginkan ini. Ya, oke. Sikap yang tidak profesional yang harus dihindari pada saat proses wawancara atau melamar kerja, yang pertama adalah terus-terusan ngecek gadget. Kita tidak lepas dari gadget, terus-terusan bermain gadget. Pada saat menunggu kita bermain gadget dan sebagainya, intensitasnya, frekuensinya, durasinya tidak kita perhatikan. Ini etika yang tidak baik. Ya, even ketika kamu menunggu gitu ya, itu etika yang tidak baik. Yang kedua jelas, ini redaksional, berkata kasar jelas lah ya. Ada berkata dengan diksi-diksi dan redaksi-redaksi yang tidak pantas, tidak senonoh. Ini jelas harus dihindari. Yang ketiga adalah bercanda
tentang hal yang tidak etis atau tentang hal-hal yang lebih yang terlalu private, ya. Ini juga tidak etis. Kemudian 4, membahas masalah personal orang lain. Misalnya pada saat wawancara, kamu kemudian mencibir, membahas personal orang lain dan sebagainya. Ini yang harus kita hindari. Baik, teman-teman, itu dia gambaran umum mengenai bagaimana tips dan trik pada proses melamar kerja. Oke, semoga gambaran ini bisa memberikan ya gambaran deskripsi yang lebih detail tentang penjelasan konten video saya sebelumnya mengenai ragam dan tahapan seleksi kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selamat menempuh dan mencoba, selamat berusaha mencari kerja. Semoga Anda mendapatkan profesi dan karir terbaik dalam hidup Anda. Dan jangan lupa, persiapkan diri Anda sebaik mungkin, pahami diri Anda sebaik mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.